Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua anak-anakku kelas 10 Men 1 Lamongan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bab 1 akidah akhlak. Di mana di situ anak-anak sudah mempunyai pegangan bahan ajar yang sudah dibagi kemarin di e-learning, yakni buku paket. Anak-anak bisa membukanya. Untuk bab 1, di situ ada kompetensi dasar dan indikator. Pada bab 1, kompetensi dasarnya yakni anak-anak bisa menganalisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Untuk indikatornya, indikator sama dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari bab 1 anak-anak bisa dibaca mulai nomor 1 yakni menghayati hubbud dunya dan sifat turunannya adalah larangan agama Islam, sampai pada nomor 9 yakni mendiskusikan hasil analisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Langsung saja di sini kita akan membahas tentang peta konsep. Peta konsep di situ ada 5 sifat tercela yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hubbud dunya, yang kedua hasad, yang ketiga ujub, yang keempat sombong, dan yang kelima adalah riya. Dari 5 subbab tersebut, anak-anak harus mengetahui yakni dalil, makna, penyebab, dampak negatif, dan cara menghindari dari 5 sifat tercela tersebut. Di mana ketika anak-anak di sini sudah ada tekad untuk menghindari, maka akan diperoleh sifat muhasabah, tawadhu, bersyukur, toleransi, dan ikhlas. Ini karakter yang akan diperoleh ketika kita sudah mempunyai tekad untuk menghindari. Langsung saja untuk yang pertama, hubbud dunya. Hubbud dunya sendiri, di situ hubbu artinya cinta. Dunia artinya dunia. Hubbud dunya bahasa gampangnya adalah materialistik. Di situ ada dalil. Dalilnya adalah Al-Hadid ayat 20. Bisa dibaca, i'malu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Bahwasannya kehidupan dunia ini hanya permainan yang melalaikan, perhiasan, dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Ketika seseorang sudah merasa dirinya ini saya kaya, maka akan kurang terus. Di situ adalah orang yang hubbud dunya. Sebenarnya hubbud dunya, orang yang cinta dunia, yang tidak boleh itu yang seperti apa? Melebihi batas kebutuhan. Kalau bahasa Jawanya adalah kedonyan. Cinta dunia yang berlebih-lebihan, yang hingga dia sampai melalaikan akhirat, yang tidak boleh. Ketika seseorang dalam waktunya dia menumpuk-numpuk harta hingga dia lupa segalanya, lupa akan akhiratnya. Di sini yang tidak boleh dalam hubbud dunya. Itu adalah pengertian dari hubbud dunya. Penyebabnya dari hubbud dunya di situ anak-anak bisa membaca sendiri, ada 5, yaitu dunia ini menjadi tujuannya dia karena dia tidak percaya akan akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta, menghalalkan segala cara. Dia akan tidak tahu itu halal atau itu haram, diterjang saja. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia bermegah-megahan hingga dia sampai ke dalam kubur. Karena apa? Yang dikejar hanya megah-megahan saja. Yang ketiga, ciri dari orang hubbud dunya yakni kikir. Kikir itu pelit bahasanya, kedonyan, kurang sedikit saja tidak mau dia. Yang keempat adalah serakah.
rakus, ya, ingin menambah terus. Dan yang kelima adalah tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Dampak negatif dari seseorang yang hubbud dunya, di situ juga ada 5. Cinta dunia akan membuat mereka lalai kepada Allah. Mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Sebagai sumber penyakit karena dia mempunyai sifat tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. 4. Menghalalkan segala cara. Yang kelima, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya akhiratnya. Itu adalah dampak negatif. Ciri-cirinya orang yang hubbud dunya, dia itu menganggap harta segala-galanya. 2. Menghalalkan segala cara. Dan 3. Kikir dan tidak mau berbagi. Itu ciri-cirinya. Pokoknya 3 itu ciri-ciri dari orang hubbud dunya. Kalau mempunyai sifat 3 itu berarti ciri-ciri orang yang hubbud dunya. Bagaimana cara kita menghindarinya biar kita tidak mempunyai rasa hubbud dunya di dalam diri kita? Yakni mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Pastilah kullu nafsin dha'iqatul maut. Anak-anak semua juga mengetahui tetangganya, saudaranya, atau yang lain. Setiap waktu, setiap detik pasti ada yang mati. Besok kita juga akan mati. Jadi ketika kita mengingat tentang kehidupan dunia ini hanya sementara, besok kita juga bakal mati. Maka kita tidak akan mempunyai rasa hubbud dunya, selalu menumpuk-numpuk harta. Kalau di sini Islam memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia. Dalam artian apa? Kita tidak meninggalkan dunia yang kita tempati sekarang. Kita tidak butuh makan, kita tidak butuh mandi, kita tidak butuh sekolah. Bukan seperti itu. Akan tetapi, taklukkanlah dunia di dalam genggaman tanganmu. Akan tetapi, akhirat taruhlah di dalam hatimu. Jadi apa? Ketika sampean sekolah, ketika sampean bekerja, membantu orang tua, ketika sampean mengerjakan PR, itu yang semangat. Karena apa? Untuk masa depan. Bahasa gampangnya, ketika kita di dunia, kita yakni menanam. Ketika kita menanamnya itu baik, maka di akhirat akan memanen sesuatu yang baik. Ketika kita menanam itu jelek, maka ketika kita di akhirat akan memanen dengan kejelekan juga. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga adalah qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah. Yang keempat, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Cukup untuk hubbud dunya. Anak-anak harus mengerti hubbud dunya adalah cinta dunia yang melebihi batas kebutuhan. Dalilnya apa? Al-Hadid ayat 20. Bahasa gampangnya hubbud dunya adalah materialistik. Untuk yang kedua kita akan membahas tentang hasad. Hasad itu apa sih? Hasad adalah dengki. Dengki yang seperti apa? Perasaan benci atau tidak senang kepada seseorang yang memperoleh keberuntungan, kebahagiaan, kenikmatan, maka kita tidak senang. Contohnya ketika ada tetangga kita, saudara kita mendapatkan kenikmatan. Oh, dia loh punya HP yang lebih bagus. Oh, dia loh uang sakunya lebih banyak. Oh, dia loh punya wajah yang lebih cantik. Kita tidak suka. Padahal itu kenikmatan Allah berikan kepada orang lain. Kalau orang sudah mempunyai sifat dengki, sifat hasad, dengki itu bahasa lainnya adalah hasad. Orang kalau sudah punya sifat hasad sama dengan iblis. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Jauhilah olehmu sifat dengki, sesungguhnya dengki itu akan memakan kebajikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Hasad, orang kalau dengki, ya, sudah kalau benci, tidak suka, maka semuanya akan dilakukan. Lah, sifat iri hati atau dengki ini dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab. Sebabnya apa di situ? Pertama, adanya rasa permusuhan atau kebencian. Kalau udah kadung
dia adalah musuhku, sudah kadung dia sudah saya benci, pasti dicari-cari, pasti apapun yang diperoleh orang tersebut, suatu kenikmatan, pasti dia tidak suka. Itu ketika dia hasad, ya. Jadi sikap hasad atau dengki ini sangat hati-hati. Karena apa? Karena kalau orang pendengki tersebut mempunyai rasa permusuhan, apapun yang dilakukan oleh temannya tadi, kenikmatan apapun pasti dia benci, karena permusuh sudah kadung dia musuhku. Yang kedua, sebabnya apa? Karena tidak bersyukur, akhirnya muncullah sifat hasad. Yang ketiga adalah perasaan tinggi diri. Orang yang merasa tinggi diri, merasa dirinya lebih terhormat dan lebih mulia, biasanya mempunyai sifat hasad. Yang keempat, kikir atau pelit. Yang kelima adalah malas. Itu adalah sebab-sebabnya orang mempunyai sifat hasad. Dampak negatif dari sifat hasad yakni menghanguskan amal kebaikan. Ya. Yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah, memutus tali silaturahim, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan, dan yang kelima, tidak dapat menyempurnakan iman. Dalilnya apa dari sifat hasad? Yakni intamsaskum hasanatun tasuhum wa intusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Jadi kalau ada tetangganya, saudaranya, ataupun siapa yang mendapatkan kebahagiaan, dia merasa bersedih hati. Tapi kalau orang lain mendapatkan bencana, maka dia akan bergembira. Dalil nakli dari sifat hasad, ya. Hasad adalah dengki. Sudah, kita beranjak yang ketiga, yakni ujub. Ujub itu apa sih? Ujub yakni menganggap dirinya hebat. Ujub, kagum. Kagum terhadap siapa? Kagum terhadap dirinya. Ujub berasal dari kata ajaba, artinya kagum, terheran-heran. Takjub, al-i'jabu bin nafsi, berarti kagum pada diri sendiri. Sedangkan takabur berarti sombong. Apa kaitannya ujub dengan takabur? Habis ini saya terangkan. Yang pertama kita menerangkan tentang ujub. Ujub yakni al-i'jabu bin nafsi, kagum terhadap diri sendiri. Padahal seseorang tidak boleh terkagum-kagum pada dirinya. Yang berhak untuk sombong, yang berhak untuk kagum terhadap dirinya hanyalah Allah. Karena apa? Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita tidak punya rasa kagum terhadap apa yang kita punya, tidak ada. Semuanya adalah milik Allah. Sebab-sebab seseorang mempunyai sifat ujub, karena seringnya seseorang itu dipuji, ya. Karena suka mendapatkan pujian, akhirnya dia merasa ujub ketika orang lain biasa saja. Yang kedua, sering meraih banyak kesuksesan. Hati-hati kalau ada temennya yang ranking 1 kok tiba-tiba tidak ranking 1. Pasti di dalam hatinya dia, loh kok seperti ini ya, gitu. Karena kekuasaan, mentang-mentang dia ketua kelas, dia mempunyai kekuasaan, dia kagum pada dirinya sendiri. Saya loh ketua kelas. Yang keempat, tersohor di kalangan orang banyak. Yang kelima, pintar, beda dari teman-temannya. Yang keenam, keistimewaan secara fisik. Maksudnya apa? Ketika sampean itu lebih cantik, lebih tampan daripada teman-temannya, sampean merasa kagum, al-i'jabu bin nafsi, merasa kagum pada dirinya sendiri. Saya loh lebih cantik daripada kamu. Saya loh lebih ganteng daripada kamu. Itu
ujub. Hati-hati. Ujub adalah merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Baik keturunan, kekayaan, kepandaian, kedudukan, kecantikan, ketampanan, dan lain sebagainya. Dampak negatifnya apa? Di situ ada 8, ya. Bisa membawa seseorang ke arah sombong. Jadi, sebelum rasa sombong itu apa sih? Menampakkan diri, keagungan diri. Berusaha menampakkan keagungan diri. Itu sombong, takabur. Ya, takabur. Sombong, ya. Kalau ujub itu terkagum pada dirinya sendiri. Jadi orang sebelum dia mempunyai sifat sombong, pasti dia mempunyai ujub dulu. Kagum pada diri sendiri dulu, akhirnya menyebabkan seseorang itu sombong, ya. Lanjut. Cara menghindarinya di situ ada 6. Selalu mengingat akan hakikat dirinya, sadar akan hakikat dunia dan akhirat, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah, selalu ingat akan kematian, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. Yang ke-6, berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Sombong tadi, sebelum seseorang punya sifat sombong, berusaha menampakkan keagungan dirinya, pasti mempunyai ujub dahulu. Sombong di situ ada dalilnya, yakni Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayatillah ayat yalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Hadis riwayat juga ada, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji dzarrah. Buah dzarrah. Ya. Hati-hati anak-anakku semuanya. Ketika sampean mempunyai sifat sombong di dalam hatinya, biarpun di situ dikemas luarnya sampean sudah melakukan suatu amal kebajikan, kalau di dalam hatinya sampean ada rasa sombong sedikit pun, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Dan di sini sebab-sebab orang mempunyai sikap sombong, yakni ada 5. Merasa apa yang diucapkannya benar sehingga menganggap orang lain salah. Kedua, gila pujian. Yang ketiga, merasa banyak ilmu, banyak harta. Yang keempat, amal dan ibadah. Ia merasa nanti hidupnya selamat sampai akhirat, padahal di dalam hatinya ada rasa sombong. Yang kelima, karena nasab, garis keturunan. Saya loh turunannya Habib, saya loh turunannya presiden, saya loh turunannya kepala sekolah, dan yang lainnya. Akhirnya dia sombong. Dampak negatifnya di situ ada 3. Menjadi penghalang masuk surga. Yang kedua, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya, dijauhin orang. Dan yang ketiga, membuat orang lain membenci perilakunya. Cara menghindarinya bagaimana? Di situ ada 7. Meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menyadari dosa, mengganti dengan perilaku tawadhu, ikhlas dalam melakukan perbuatan, menyadari segala kekurangan, dan 7, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Makanya dia tidak akan berbuat sombong ketika dia menyadari itu semua. Dan yang terakhir yakni riya. Dalil dari riya sendiri yakni Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Itu adalah dalil. Riya sendiri, apa sih riya itu? Riya itu adalah pamer. Bahasa gampangnya yakni pamer. Riya termasuk syirik kecil.
Kok bisa menjadi syirik kecil? Karena apa? Syirik itu tidak mempercayai bahwasanya adanya Allah, syirik ya. Syirik, mempersekutukan Allah, menduakan Allah, itu namanya syirik. Tapi ini adalah syirik kecil. Ciri riya ini syirik kecil, ya. Cirinya apa? Orang riya, satu, melakukan sesuatu tidak ikhlas. Yang kedua, suka pamer. Ketiga, tidak melakukan kebaikan jika tidak ada orang yang melihat. Selalu ingin mendapatkan pujian sesama manusia. Contoh gampangnya, ketika dia sholat, ketika ada orang lain yang melihat, Allahu Akbar, dihusuk-husukkan. Ketika dia mengaji, ada orang lain yang mendengar, dienak-enakan. Seperti itu. Itu riya, pamer, ya. Riya, pamer anak-anak. Sebab dari riya, terlalu dikagumi orang lain, lari dari celaan, rakus akan apa yang diperoleh atau terdapat pada orang lain, ambisi mendapatkan kedudukan dan kepemimpinan, senang karena lezatnya pujian orang lain, lalai akan dampak buruk riya. Dampak negatifnya apa? Riya ini lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Karena apa? Karena syirik kecil. Dia menghambakan dirinya pada pujian orang lain. Kalau tidak dilihat orang lain, dia tidak pernah ikhlas, ya, mencari simpati dalam beramal. Tidak jujur terhadap diri sendiri, ya, memperlihatkan diri sendiri ini seakan-akan baik, melakukan kebajikan, padahal hanya menipu. Ya. Cara menghindarinya bagaimana? Memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah, menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah, mengingat bahaya perilaku riya, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya dan hidup sederhana. Untuk gampangnya, di sini yang terakhir adalah ada peta konsep, hubud dunya, hasad, ujub, riya. Kurang satu lagi di situ adalah sombong, takabur. Jadi sebelum ujub, sebelum sombong, seseorang akan melewati ujub terdahulu. Ya, di situ langsung digabung, yakni kibr atau ujub. Okay. Cukup sekian dari pemaparan pada bab 1, harapan karakter yang didapatkan, yakni anak-anak bisa mendapatkan karakter muhasabah, tawadhu, bersyukur, toleransi, serta ikhlas. Kita berdoa semoga kita dijauhkan dari sifat tercela. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Pada KD 1 3.1, semoga membawa manfaat barokah ke depannya. Ala hadiniyah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.